Kita sholat asar nggak di ruang tamu, tapi di ruang samping. Itu kan ada pintunya juga yang buat ke luar kan, itu kita kunci, kita lock, kita gelar sejadah di sana. Sholat lagi khusyuk-khusyuknya, tiba-tiba pas di rakaat ketiga, brak! Jadi pas dia tidur, kakinya itu kerasa dingin, jadi kayak dipegang. Pas dia melek, itu kakinya ditarik masuk ke kamar depan. Dan dia lihat itu perempuan, rambut panjang, baju putih. Halo teman-teman, malam ini ada cerita dari seseorang yang ngalamin kejadian horor nih bersama teman-temannya ketika kunjungan ke desa. Jadi dia di sana itu ngejalanin suatu tugas dari kampus ya, buat datang ke desa-desa nih terkait program yang ada di jurusannya. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya di sebelah gue, udah ada Kak Farha. Halo Kak. Ya halo. Halo Kak Farha, thank you Kak udah datang ke sini buat mau nyeritain ini. Kak Farha, cerita ini tuh udah lama ya kejadiannya. Tahun berapa Kak? Tahun 2012. Oke, 2012 itu udah lama ya kayak. Dan ini apa nih? Kayak PKL atau bukan? Beda ya. Kalau PKL kan KKN juga beda ya? KKN beda. Ini Itu apa? kan lama. Kita tuh cuman turun lapang tuh kunjungan desa beberapa hari aja sih. Turun lapang. Turun lapang kita sebut. Berapa hari waktu itu? 3 hari, 3 malam 4 hari. 3 malam 4 hari. Dan Kak Farha pertama kali ceritain ini di mana Kak? Pertama kali aku tulis sebenarnya di tweet ya. Di tweet ya, makanya kita tertarik nih sama ceritanya Kak Farha, buat Kak Farha nyeritain ini langsung nih sama teman-teman di rumah karena ini serem banget ya ceritanya nih. Dan apa bedanya program apa tadi kita Kak Farha? KKN. Ini KKN, kita turun lapang. Turun lapang dan KKN atau PKL bedanya apa Kak? Kalau KKN itu kan biasanya lama ya, sebulan 2 bulan. Nah, kalau turun lapang ini kita programnya sebentar gitu. Jadi kalau aku sendiri itu 3 malam, 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Jadi lebih kayak kita apa sih, ada satu topik di misal perkuliahan kita topiknya apa. Nah itu kita cek ke lapangan apakah fakta ini juga terjadi di lingkungan kita. Oke, jadi ini memang bagian dari programnya jurusannya Kak Farha. Betul. Kuliah di mana waktu itu? Aku di IPB. Di IPB. IPB-nya di Dramaga apa yang di Pajajaran? Yang di Dermaga. Dramaga, oke. Dan berarti anak-anak IPB yang sejurusan sama Kak Farha ini nyebutnya turun lapang berarti Turun semuanya. Oh ya tahu lah ya teman-teman yang sama meter sama Kak Farha ya berarti ya. Pasti ya jurusannya jurusan apa nih udah ketebak ya harusnya. Iya, pada tahu. Oke, dan ngalamin kejadian horornya ini tuh menurut Kak Farha ya. Kenapa ya? Apa emang desanya horor? Apa emang tempat tinggalnya Kak Farha nih yang horor waktu itu? Wah, kalau itu sih kayaknya sih mungkin dari rumahnya aja sih. Dari rumahnya. Karena kalau di desanya kelihatannya aman damai sentosa aja. Aman damai ya. Dan ini kan bukan yang pertama ya Kak Farha datang ke desa-desa kayak gitu ya. Tapi baru pertama kali ada kejadian horornya di lokasi yang ini. Baru pertama kali ngalamin horor di lokasi ini. Bahkan sekaligus rame-rame ngalaminnya. Rame-rame. Luar biasa. Nanti ini ditahan dulu ceritanya, nanti diceritain detailnya Kak ya. Oke. Jadi buat temen-temen nih yang penasaran sama ceritanya Kak Farha, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip-skip. Dan buat kalian yang mau cerita juga, datang langsung ke sini tuh caranya gampang. Kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini. Itu langsung nyambung ke WA kita, nggak pakai ribet. Oke, Kak Farha, langsung kita mulai ya ceritanya. Oke. Jadi itu
pengalaman aku waktu di tahun 2012 pas masih kuliah sekitar semester 4 berarti. Jadi waktu itu kita memang lagi ada kegiatan turun lapang. Oke. Konsepnya itu sebenarnya apa ya, seperti kayak KKN tapi lebih pendek, 3 hari. Nah, turun lapang ini memang dari kampus itu adalah kegiatan rutin untuk mata kuliah saat itu. Nah, mata kuliah ini waktu itu aku dapatnya konsepnya tentang modernisasi. Jadi kita pengen lihat efek modernisasi di desa. Makanya kita datang ke desa-desa saat itu. Jadi kayak kunjungan ke desanya gitu loh. Selain angkatan aku, yang ada mata kuliah ini juga kakak tingkat. Jadi ada 2 angkatan. Terus kita dibagi per kelompok. Masing-masing kelompok itu kurang lebih 10 orang. Jadi di kelas itu pun kita juga udah berbaur lah sama kakak tingkat saat itu. Oke. Nah, 10 orang ini datang ke masing-masing desa juga beda-beda sama kelompok-kelompok yang lain. Nah, jadi waktu itu kita udah siap nih di kampus nunggu bareng-bareng, jadi kan rame ya semua angkatan, ada 2 angkatan itu. Udah ada angkot yang disediain juga dari kampus. Terus kita berangkatlah ke desanya naik angkot yang ini tadi. Tuh ada juga dosen pembimbingnya lah saat itu ikut juga. Tapi cuma nganter, nggak ikut nginep. Dari kampus ke desanya itu kurang lebih 1 sampai 1,5 jam lah ya. Itu pun kita masih ada acara lagi kayak pembukaan penerimaan di kantor kepala desanya saat itu. Jadi di situ ada kepala desanya sama ketua-ketua ininya lah, kayak kepala desa, RT RW-nya yang nanti nganterin kita juga ke lokasi. Nah, dari kantor kepala desa ini setelah pembukaan gitu kan ada dari dosen juga ngasih sedikit wejangan, kita ini tamu segala macam. Kita naik angkot lagi, diantar ke lokasi rumahnya. Oke. Nah, itu tuh di situ emang agak daerahnya masuk ke lebih ke pegunungan mungkin ya. Udah deket-deket pegunungan, jadi agak nanjak. Kontur jalannya tuh ya pegunungan mana sih, agak-agak gini juga kan. Nah, cuman kita udah masuk ke daerah perkampungannya. Di situ masih banyak pohon-pohon tadi kan. Sekitar rumahnya itu pun juga kelilingnya masih pohon gede, ada pohon gede, belakang juga ya rimbun lah pokoknya untuk rumah itu sendiri ya, termasuk rimbun. Lumayan luas juga lahannya, jadi kayak satu rumah itu yang jaraknya masih jauh-jauh. Iya. Nah, rumah itu agak sedikit naik dari jalannya tuh miring gini. Nah, ada tangga kecil lah, tiga tapak. Di sebelah kanan, kalau kita naik itu ada pohonnya gede. Kayaknya pohon apa ya, kalau nggak pohon mangga, mungkin pohon jambu air kalau nggak salah. Jadi banyak juga berserakan daun-daun keringnya di situ. Terus kalau kita lihat sekilas, itu kayak rumah yang direnov tapi belum selesai gitu. Jadi masih ada sisa pasir, batu-batu. Belum selesai pembangunannya, belum selesai ya. Jadi masih ada kayak pasir, batu-batu yang buat batu pondasi gitu, sama kerikil-kerikil. Karena aku juga sempat cuci piring di dekat situ tuh, ada yang buat saringan pasirnya gitu. Rumahnya tuh ada beberapa ruangan. Pas kita masuk itu ruang tamu. Terus sebelah kirinya tuh ada kamar. Kamarnya cukup besar. Cuman saat itu kita nggak bisa nempatin kamarnya. Kenapa? Karena kotor. Jadi ya itu tadi kayak masih ada sisa-sisa bahan bangunan. Kayak kayu juga ditaruh di situ. Barang-barang yang buat ngebangun rumah tuh ditaruh di situ semua. Benar. Terus selain 2 ruangan itu ada kamar satu lagi. Kamarnya nggak terlalu besar. Dan nggak ada pintu, cuman pakai hordeng itu kamar yang punya rumah ibunya. Di belakang itu ada dapur tapi masih tanah. Terus kamar mandinya juga yang seadanya gitu. Jadi WC-nya belum yang bagus lah. Gitu. Vibes-nya masih rumah nenek banget ini ya. Rumah nenek.
Nah, di sebelah kanan ada satu ruangan lagi. Aku nggak tahu sebenarnya fungsinya buat apa, tapi di situ lumayan lah buat mungkin kalau bisa dipakai ruang makan kali ya. Nah, di situ juga di ruangan yang samping itu ada pintu keluar juga dari samping situ. Nah, setelah kita diantar ke rumah itu, kita kenalan sama ibunya. Kebetulan ibunya itu dibilang tua juga nggak tua-tua banget ya. Perawakannya masih kecil, badannya mungkin seaku kali tingginya. Cuman emang ibunya gimana ya, dibilang pendiam ya kali ya. Jadi cuman ngomong juga seadanya sama kita. Oke. Apalagi ibunya ini nggak bisa bahasa Indonesia. Ibunya cuman bisa bahasa Sundaan aja. Jadi ketika kita di sana yang kebanyakan ngobrol atau tanya-tanya ke ibunya tuh ada teman kita 2 orang yang emang asli orang Sunda. Gitu. Jadi ke yang lain tuh nggak banyak cerita atau apa gitu. Jadi kalau kita nyapa juga iya seadanya aja lah gitu. Setelah kenalan sama ibu, sebenarnya si ibunya nawarin kita pakai kamar yang depan untuk cewek-cewek tidur gitu. Karena emang rumahnya cuma segitu gitu kan. Yang ceweknya lebih banyak daripada cowok. Cowoknya kan cuma ada 3 di kelompok kita. Cuman kita nggak serak aja sih mau tidur gitu kan, karena di situ masih ada batang kayu buat bangunan, sama memang ya lantainya juga kita bilang sih ya berdebunya lumayan ini. Jadi kalau kita mau ngabisin waktu buat bersihin itu kayaknya terlalu lama. Nggak keburu ya? Nggak keburu lah gitu. Nanti malah programnya nggak kekejar ya? Kita jadi bersih-bersih rumah ibu. Karena di situ cuma berapa hari kan? 3 hari 4 malam. Jadi siang kita di situ kenalan sama ibunya, kita prepare buat pembagian nanti kita kemana aja gitu kan. Oke, tapi udah diputusin akhirnya tidur di tengah itu ya? Betul. Jadi karena tadi ruangannya itu nggak bisa dipakai, kita pakai buat taruh-taruh barang aja. Oke. Kita semua tidur ngumpul di ruang tamu. Ruang tamu. Gitu. Berapa orang total di sana semuanya? 10. 10 ya? 10 berarti cowok 3 nih. Cowok 3. Ceweknya 7. Oke. Selesai kita beres-beres, sore kita keliling kan ngeliat daerahnya, sama ketemu beberapa ketua RT, ketua RW buat pendekatan nih nanti kita rencananya mau kemana aja, nanya-nanyanya kayak gitu. Sore selesai kita balik lagi ke rumah. Nah memang kan sebenarnya kita itu awalnya mau masak sendiri nih di sana, tapi karena tadi dapur ibunya seadanya dan ibunya pun bilang kayaknya nggak bisa masak-masak. Jadi kita mutusin buat minta tolong sama seorang mbak-mbak. Kalau nggak salah inget tuh saudara masih keluarga si ibu lah yang tinggal di depan rumahnya. Jadi di seberang rumah itu agak turun tuh rumah si mbaknya tadi. Awalnya aku kira mbak itu adalah anaknya si ibu. Ternyata bukan. Jadi si mbak ini masih keluarga hitungannya, tapi keluarga kayak ponakan mungkin kali ya. Nah kita minta tolong sama si mbak ini buat masakin kita lah gitu kan. Jadi makanan dari keluarga si mbak ini. Setelah itu kita malam di sana rapi-rapi barang, kita kasih sekat lah kalau buat tidur kan cewek-cewek biar nggak terlalu dempetan, pakai pakai tas ransel yang kita bawa. Jadi sebagian yang di kamar, ada juga sebagian buat pembatas antara cewek cowok. Kebetulan aku tidurnya di dekat pembatas itu. Di sebelah kanan ada kakak kelasku cewek, terus sebelah kanannya lagi itu kita sebut aja namanya Kak Vina, dan kanannya lagi baru teman-temanku yang lain. Kita memang nggak langsung tidur cepet ya, kayak jam 9 atau jam 10 tuh belum tidur, tapi 11 ke atas lah. Oke. Jadi udah mulai, mata udah sayu-sayu banget, tidur lelap nih. Tapi tiba-tiba, ya mungkin udah hampir fajar kali jam 2, jam 3 gitu. Si Kak Vina tadi yang jaraknya cuman sedekat ya 2 orang lah jaraknya dari aku, tiba-tiba teriak. Tengah malam teriak, kaget dong. Kenapa gitu kan? Gimana teriaknya masih ingat nih? Kaget aja gitu. Oh dia teriak sekali aja berarti? Sekali. Bukan gitu. yang histeris itu ya? Enggak, sekali tapi agak panjang gitu. Oke. Terus udah tuh orang-orang pada kebangun kan. Kenapa gitu kan. Pas aku lihat kakak itu kayak gemeteran gitu sebenarnya. Tangannya ngegenggam apa ya, waktu itu kayak mungkin jaket kali ya.
genggam jaket, terus matanya tuh lurus tapi kayak ngelihat sesuatu gitu. Lurus. Nah, si kakak yang samping aku nanya kenapa gitu kan. Cuman dia nggak reaksi yang ngejawab langsung tuh nggak, tapi masih kayak bergetar aja gitu, ngelihat ke arah depannya. Terus yang lain pada bingung. Ya udah, akhirnya kakak yang samping aku bilang ya udah nggak apa-apa. Kayaknya dia mimpi doang deh. Gitu, mimpi. Tapi kita nggak yang bener-bener bisa nerima lah itu mimpi, karena aku ngeliat reaksinya pun kayak orang ketakutan yang apa ya, kayak ngeliat sesuatu lah, bukan dari mimpi gitu. Beda kalau ya, kita kalau mimpi kan kaget, hah gitu kan. Ya. Tapi ini tuh benar-benar gitu. Karena kakaknya juga nggak banyak respon, yang Kak Vina tadi, kakak samping aku ya udah nenangin gitu kan. Cuman aku ingat aku nih bawa Yasin saat itu, buku Yasin kecil yang emang buat dikantongin. Aku kasih ke Kak Vinanya. Nih Kak, pegang dulu aja, mungkin butuh. Karena feelingku ya bukan cuman sekadar mimpi gitu. Akhirnya Yasinnya aku kasih ke Kak Vina saat itu. Sudah dari kejadian malam itu nggak ada yang berani banyak tanya sebenarnya ke Kak Vina. Berjalan normal aja besok paginya. Nah, keesokan harinya aku kebetulan bareng sama kakak yang sebelahku tadi, cewek, sama satu orang kakak kelas juga cowok. Kita ke kantor lurah saat itu buat nyari data demografi. Jadi kayak jumlah warga, berapa kepala keluarga, mata pencarian, kayak gitu. Cuman sambil perjalanan yang lumayan jauh, kita jalan kaki, aku kepo sebenarnya. Karena memang kakak ini kan paling deket sama si Kak Vina kan, yang pas tidur. Tanya ke kakak yang sebelahku ini, Kak, semalam tuh sebenarnya Kak Vina kenapa sih? Kok kayaknya ketakutan gitu. Yeah. Nah, kayaknya sih si kakak sebelahku ini sudah sempat diceritain, cuman dia nggak mau cerita balik ke aku, nggak mau nge-share. Oke. Udah nanti aja bahasnya, katanya kayak gitu. Selesai dari situ kita balik ke ke rumah. Terus beberapa kali ngikut yang lain juga, wawancara warga gitu kan. Kita keliling-keliling, menyusuri sungai, masuk-masuk ke lewatin daerah perkebunan gitu kan, kebun-kebun warga. Nah, di situ ternyata lagi ada acara juga tuh, namanya Serentahun. Serentahun. Ya, aku nggak tahu ya, bener apa nggak pengucapannya. Soalnya bahasa Sunda kan agak ini ya, seren atau apa. Serun. Nah, acara itu katanya sih syukuran karena hasil panen gitu lah. Oh, iya. Jadi kita kumpul juga sama keluarga, warga banyak, ada kayak jatuhnya kayak sedekahan sih. Selesai acara itu kita juga wawancara lagi ke warga-warga yang lain, nanya tentang tugas kuliah kita lah, intinya yang diselesaikan. Sampai sore pas kita udah selesai habis wawancara, balik nih ke rumah ya kan. Pas nyampe rumah ada si ibu. Si ibu tuh lagi nyapuin daun yang di bawah pohon itu. Oh, di depan rumah. Di samping rumah. Kita kan sapa, ibu, misi bu, iya neng gitu kan. Masuklah kita ke dalam. Nyampe di ruang tamu, kok aku lihat kayaknya si ibu ada di kamar ya. Tadi bukannya barengan, masih dari luar gitu kan. Aku nggak lihat ibunya masuk. Gitu. Tapi aku nggak terlalu yang gimana-gimana ya. Oh kali ibu lewat dari pintu samping kayak gitu. Tapi cepet banget, masih mikirnya kayak gitu. Sore kita kumpul. Nah, ada kakak kelas itu tidur di kamar yang depan. Kamar yang depan itu dia tidur di atas balok-balok kayu itulah. Siapa nih kakak kelas? Inisialnya KR, cowok. Tapi nggak lama pas kita lagi sibuk-sibuk dia keluar nih. Kenapa kak? Gitu kan. Mau nyari angin dulu ya. Keluarlah dia pergi. Udah kita lanjut aja sebagaimana kita ngerjain tugas. Sampai lagi di malamnya. Malam karena ada kejadian yang sebelumnya, kita agak was-was sebenarnya gitu kan. Mulai agak parno tapi ya udahlah gitu, kita act like biasa aja, normal-normal aja lah. Sampai ke pagi lagi. Pagi lagi kita beraktivitas lagi seperti biasa, keliling desanya, nanya-nanya. Aku sekali lagi ngelihat kok kayaknya si ibu ini tiba-tiba ada di sana, tapi tahu-tahu ada di sini gitu.
Jadi ibu ini kayak pergerakannya cepet banget gitu loh. Kayak kemarin kan pas pulang ibunya lagi nyapu, tapi tiba-tiba di kamar. Nah, terus aku tuh ngelihat tadi kayaknya ibunya nggak di sini deh, tapi kok udah pindah tempat lagi gitu. Nah itu aku lihat beberapa kali sebenarnya. Aku sempat ngobrol juga sama teman-teman, si ibu tadi bukan yang di luar ya? Enggak ah, yang kayak gitu loh, pokoknya masih kayak denial gitu kan. Ketika aku cerita kayak gitu. Sampai di suatu sore kita lagi ngumpul, akhirnya tercetuslah ide buat sholat berjamaah, sholat asar. Kita sholat asar nggak di ruang tamu, tapi di ruang samping, yang di samping. Itu kan ada pintunya juga yang buat keluar kan, kita kunci, kita lock, kita gelar sejadah di sana. Yang cowok bertiga doang kan di depan. Nah, yang Kak R tadi, yang tidur di kamar depan, dia jadi imam tuh saat itu. Terus 2 cowok di depan, sisanya perempuan semua kan di belakang. Kebetulan kita ada yang non muslim tuh 2 orang di kelompokku. Jadi yang muslim berarti ada berapa sisanya. Kita di belakang. Jadi muatlah kita semua yang muslim sholat di sana. Sholat lagi khusyuk-khusyuknya. Tiba-tiba pas di rakaat ketiga, brak! Pintu yang tadi ketutup rapat kebuka, kebanting. Pintu? Pintu. Bener-bener kebanting kenceng gitu ya? Kebanting. Terus angin, jeber. Mukena tuh berkibar semua. Pintu kebanting jebrak, bener-bener kayak kenceng banget. Kalau kena angin ya, normalnya pintu kayu kan paling getar, drek gitu kan. Kalau ini bener-bener kebanting, jeder ke dinding. Kayak ada yang nendang gitu ya, kayak ngedobrak sih. Kayak ngedobrak pintu gitu ya. Itu kita bener-bener pas lagi sholat, lagi khusyuk di rakaat ketiga udah mau selesai kan. Sampai bingung dong mau ngelanjutin atau enggak. Imamnya juga bengong. Oh iya? Iya, karena mencerna ini apa gitu kan. Dan angin tuh bisa masuk kenceng banget ya? Terus karena agak lama loading, baru sadar tuh imam, akhirnya dia kayak mutusin lanjut. Sampailah kita di salam akhir. Baru nengok, tadi bukannya pintu udah diselot ya? Iya. Temanku yang nyelot bilang, iya Kak, udah diselot. Udah ketutup rapat. Dan pintu memang sih bukan pintu kayu berat gitu ya. Dia dari papan disatuin sih. Jadi kalaupun angin, kedengeran suara pintu kayak gitu kan geredek biasanya kan, kena angin. Pintu ketahan lah, pintu ketahan slot gitu kan bunyi biasa. Ada yang gedor aja misalnya dikunci kan kayak gitu kan. Yang temen 2 lagi yang non muslim? Nah, yang lagi nggak sholat? Tahu deh waktu itu mereka posisinya kayaknya sih di ruang tamu ya. Aku agak lupa juga mereka pas itu tuh kayak gimana. Oh, tapi mereka nggak di situ berarti? Nggak di situ kan, mereka di ruang. Oh, mereka yang pasti nggak di situ ya. Kalau ada di situ kaget juga tuh mereka tuh. Iya. Cuman ya pas kita balik ke ruang tamu kita cerita ya kasak kusuk aja, kok bisa kayak gitu. Karena itu udah malam keberapa tuh jadinya. Habis itu kejadian itu kita akhirnya mutusin malam itu buat yasinan. Karena udah ada 2 kejadian nih gitu kan. Yang pertama Kak Vina yang mimpi. Yang kedua pas lagi sholat. Akhirnya kita mutusin buat yasinan lah. Mungkin di rumah ini ada sesuatu yang gak suka sama kita. Jadi kita cari aman sebagai muslim. Ya udah kita bacain doa aja lah rumah ini. Jadi akhirnya habis maghrib setelah dianterin makanan sama si mbak yang saudara ibunya, kita nggak langsung makan. Biasanya kita makan langsung kan udah dihidangin tuh nasi, sayur asem, ayam goreng, sambal, udah enak banget sebenarnya kan buat langsung makan. Tapi kita nggak makan dulu, kita yasinan dulu tuh habis sholat maghrib. Sholat maghrib pun kita satu-satu, nggak berani jamaah lagi. Oh gitu. Terus pas yasinan kita denger si ibunya nangis. Jadi si ibu di kamar tiba-tiba sesenggukan tapi nangisnya agak lirih gitu loh. Kayak ada sesuatu yang ditahan. Agak gimana ya? Aku sih agak merinding sebenarnya, kok ibunya tiba-tiba nangis padahal kita lagi yasinan yang istilahnya positif gitu kan, hal positif. Kenapa si ibu ini? Selesai yasinan, temanku yang orang Sunda tadi 2 orang masuk ke kamar izin. Punten ibu,
Saya izin masuk gitu kan. Apa sih kalau saya Abdi izin masuk gitu kan. Ngobrol sama si ibunya. Cuman karena aku nggak paham bahasa Sunda, nggak ngerti lah apa yang benar-benar diceritain dari awal sampai akhir. Oh, curhat tuh akhirnya sama temennya Betul. Kak Farhat tuh di situ, si ibu. Cerita. Nah, yang aku denger tuh temanku cuman kayak nguatin si ibunya aja. Ya, ibu sabar ya, ikhlaskan, ibu bisa gitu. Jadi kayak mungkin ada sesuatu yang hilang gitu kali ya, kalau aku denger ininya. Selesai temanku ngobrol sama si ibu, diajak ibu, ayo bu makan bareng sama kita gitu kan, kumpul di sini gitu. Cuman ibunya nolak saat itu, dia lebih milih di kamar. Kalau aku lihat juga kamar ibunya itu melambangkan kesedihan juga sih, karena di rumah itu tuh yang terang cuman di ruang tamu. Kamar ibunya tuh temaram. Oke. Pakai lampu teplok yang lampu minyak. Oh iya. Terus ada hordeng. Aku sih ingetnya ya kayak hordeng warna orange gitu. Tapi bukan hordeng, lebih ke kain ya, kain buat nutupin. Jadi kalau kita sekilas lewat, kelihatan sih ibu itu di kamar atau enggak. Oh, makanya aku bisa lihat, ya. aku makanya kalau kayak tadi kan aku sebutin ibunya tadi perasaan di kamar deh, tahu-tahu di luar gitu. Ini khas rumah nenek Karena banget kelihatan sih. kita sambil makan, ibunya di kamar gitu kan, baru tanya-tanya kenapa si ibu gitu kan. Di situ temanku cerita, katanya emang ibu ini udah lama ternyata tinggal sendirian di rumah itu. Dulu anak-anaknya di situ tapi udah nggak ada semua. Suaminya juga udah nggak ada. Makanya ketika kita rame di sini, ibunya merasa ada kerasa rame lagi kali ya. Keinget anak-anaknya. Mungkin kalau anak-anaknya ada ya seperti kita sekarang lagi rame-rame ngumpul kayak gitu. Nggak adanya tuh dia bilang nggak ada aja berarti. Iya, nggak ada aja. Gitu. Nah, makanya temanku nguatin, sabar ya ibu, ikhlas ya bu, kayak gitu. Nah di situ aku pikir awalnya anak-anak ibu ini tuh kayak keluar kota kerja jauh, jarang pulang, kayak gitu kan suka ada tuh yang nggak inget sama ibunya lagi. Itu kan makanya mungkin ibunya kesepian kali ditinggal anaknya merantau, kayak gitu. Nah setelah dari situ malam lagi kan, besoknya kita pagi siap-siap pulang. Nah di situ pamit lah kita, maaf ya bu kalau ngerepotin gitu kan. Kalau kita ada salah-salah selama kita tinggal di rumah ibu. Nah temanku yang bahasa Sundaan gitu lah pokoknya ngobrol sama ibunya. Ibunya ya cuman iya aja sih, kayak nggak terlalu banyak komunikasi lah itu tadi bilang. Selesai kita pamit, kita kumpul lagi nih ke kantor desa yang sebelumnya kita awal kumpul. Di situ teman-teman yang lain juga udah rame kan, tapi rata-rata mereka ceritanya tentang kesulitan di desa, ngobrol sama orang-orang desanya, sama masalah kamar kecil, WC, karena di sana tuh memang masih banyak pakai WC becak dibilangnya. Terus udah selesai kita kumpul, kita naik angkot lagi nih, balik ke kampus. Dan baru terbukalah tabir misteri di angkot tersebut. Jadi kejadian pertama pas yang Kak Vina itu ternyata dia bukan mimpi. Jadi pas dia tidur, kakinya itu kerasa dingin. Kata dia? Kata dia. Oke, terus? Jadi kayak dipegang. Pas dia melek, itu kakinya ditarik masuk ke kamar depan. Hah? Tapi belum sempet dia keseret, dia udah teriak kan, kita udah langsung pada bangun. Dan dia lihat itu perempuan, rambut panjang, baju putih. Anjir, nyeret ya? Diseret. Dan Kak Vina tuh pun bilang, sebenarnya aku tuh cukup sensitif untuk hal yang kayak gitu. Tapi biasanya nggak bener-bener ditampakin sampai dipegang pun nggak pernah. Jadi kayak cuman sekelebat, ada sesuatu. Kayak gitu. Baru pertama kali itulah dia sampai bener-bener kontak
gitu kan. Dingin Pegang. katanya. Dingin ya. Dingin. Jadi itu bukan mimpi. Emang dia katanya ditarik. Kejadian kedua yang sebenarnya kita nggak aware sebelumnya. KR yang tidur di kamar depan. Dia kan sempat bilang, mau cari angin kayak gitu. Pas cari angin, ternyata dia sempat tidur di kamar itu ngerasa sesak, kayak ditindihin. Apa sih bilangnya, rep-repan ya. Ternyata dia rep-repan. Makanya pas keluar aku memang ngeliat dia agak keringetan gitu. Dia keluar karena ya udah ketakutan kali ya di kamar itu. Nah tapi pas dia keluar itu pun ternyata dia ngelilingin rumah. Di samping rumah, di belakang kamar yang di depan, ternyata ada kuburan. Di samping rumah? Samping rumah. Wow, Kalau kuburan. nggak salah sekitar 4 atau 5 kayaknya. Nah, Kak Vina tadi yang didatengin kuntilanak, ternyata dia juga dengar-dengar cerita dari orang. Si ibu ini, anak-anaknya tuh nggak adanya bukan karena keluar kota merantau, tapi sudah meninggal semuanya. Oh, innalillahi. Itu karena kebakaran di rumah itu. Kebakaran loh. Jadi suami dan anak-anaknya kebakaran di rumah itu, dan hanya si ibu yang selamat. Cerita nggak si ibunya gimana dia bisa selamat sendiri? Nah, nggak cerita Dia sih. nggak cerita ya? Karena itu tadi dia ibunya pendiam banget sih kalau aku bilang. Dan kuburan yang di samping itu kuburan keluarganya. Oh iya, kuburan suami sama anak-anaknya berarti. Tuh. Nah, setelah 2 cerita tadi, baru keluar lagi cerita-cerita yang lain dari teman-teman beberapa. Apa tuh cerita apa? Ternyata yang ngelihat si ibu pindah dari satu tempat ke tempat lain bukan cuma aku. Teman-teman yang lain pun ada yang ngerasain hal yang sama. Bahkan sempat negor ibu yang satunya lagi. Oke. Misalnya awalnya di luar, tiba-tiba di dalam, di belakang, di dapur misalnya gitu. Cuman ketika ditegur yang satunya lagi, itu nggak nyaut. Nggak nyaut. Kalau ibunya yang beneran biasanya ngomong, iya Neng, iya A gitu kan. Nah yang sempat ditegur nggak nyaut. Aku kira cuman aku doang yang ngerasa ibunya pindah-pindah atau ya? 2 orang gitu kan. Ternyata temanku yang lain juga sama. Itu mikirnya, iya ibu itu cepet banget tahu. Aku awalnya pikir lewat dari pintu samping. Tapi nggak mungkin deh secepat itu gitu kan. Misalnya kita barengan masuk, ya otomatis harusnya ngeliat juga dong ibunya jalan. Tapi itu enggak, tiba-tiba udah di dalam. Dan satu lagi, jadi kan kita itu tidur berjejer ya. Di belakang kepala kita tuh jendela samping. Oke. Kaki kita kan ke arah yang pintu. Nah aku tuh karena kepala pas di sini, kayak ngedengar orang jalan sambil bawa tongkat gitu, tok 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 malam. Jadi setelah kejadian Kak Vina teriak itu. Nah tapi teman-teman yang lain, ada beberapa yang denger itu justru bukan ketokan kayu ya, tapi kayak ngegetok pintu, kusen pintu. Tok tok tok, tapi nggak ada yang berani ngomong gitu loh. Jadi pada ya udah tahu sendiri aja gitu. Nggak ada yang berani bukain juga. Pas di sana, makanya tadi tabir itu baru kebuka, cerita-cerita itu pas di angkot, pas pulang. Gila, semuanya kebuka semua tuh di angkot. Baru berani cerita. Semuanya udah diceritain semua berarti yang di angkot itu nggak ada yang belum cerita nggak teman-teman? Atau ada yang nggak berani cerita? Aku ada sih tapi aku nggak berani cerita, misalkan ada yang kayak gitu tuh. Kayaknya sih udah pada cerita semua ya, cuman nggak tahu juga kalau mereka ada yang dipendam atau apa. Kemarin pun sempat aku DM lagi kan setelah aku bikin cerita itu, dibilang, aduh kenapa ngingetin yang ini lagi sih katanya. Aku tuh langsung merinding tahu kalau kayak ingetan itu. Tapi itu kan anak-anak IPB yang lain di sana kan banyak ya, maksudnya nggak yang di satu tempat gitu, mencar kan di seluruh desa itu. Dan ketika mau pulang ngumpul lagi di balai desa kan, nggak ada yang cerita horor ya? Gak ada.
ceritanya cuman rumahnya begini paling gitu ya kan. Terus di sini kayak gini keadaannya, nggak ada yang cerita horor yang yang ngalamin kejadian horor, berarti cuman kelompoknya Kak Farha aja. Betul. Dan kita pun gak berani ngomong keluar. Ya berarti yang angker ini rumahnya sebenarnya. Kayaknya sih iya. Karena kita selama keliling di sana pun nggak pernah ada kejadian-kejadian sih. Even keluar malam pun nggak pernah kenapa-napa. Oke, bener ya. Terus mau nanya nih Kak, kalau yang kejadian Vina ini kan, dia bilang emang dia seorang yang sensitif. Apa memang karena itu si kuntilanak ini tuh narik dia gitu? Si hantu cewek ini narik dia? Mungkin apa juga memang ya. Karena itu? Kali Apa dia cerita nggak dia ngelakuin apa? Dia nggak ada ngomong apa? gak ada cerita sih. Cuman memang itu tadi dia tuh sering ngerasa ada yang hadir. Tapi baru kali itulah dia dipegang, disentuh. Berarti si cewek ini, si setan cewek ini tahu ya yang mana yang tahu keberadaan dia. Kayak udah ada sinyal, nah ini tuh tahu nih ada gua nih kan, setannya gitu kali ya. Sama yang tadi sih kakak R itu tadi Ya. yang jadi imam. Jadi jadi imam, terus yang dia tidur di kamar itu dia ketindihan. Ketindihan terus ngeliat apa? Nggak ngeliat apa-apa deh. Nggak ngeliat sih. Cuma yang tadi dia kepo aja. Tak kenapa berpikir untuk keliling rumah kan dan nemu kuburan. Oh iya, kayaknya si Kavina tuh sempat didatengin lagi sebenarnya setelah yang itu, cuman nggak diapa-apain. Gimana ceritanya? Ya pas malamnya lagi, karena mungkin Kavinanya kan udah pegang Yasin juga kali ya yang punya aku tadi. Jadi dia udah ditampakin aja, tapi Kavinanya cuek. Gitu. Ngerasa didatengin lagi. Gimana katanya? Mukanya masih gitu ya? Muka-mukanya katanya. Ya, selayaknya kuntilanak pada umumnya kali ya. Rambut panjang, baju putih. Dan itu benar-benar lurusan dia aja tampakinnya. Tapi ini kan kejadian memang bukan maksudnya kegiatan yang datang-datang ke desa ini bukan yang pertama kali kan. Karena memang jurusannya Kak Farha ini ngebutuin datang terus ke desa-desa kayak gitu ya. Desa-desa terpencil, desa-desa yang belum modern kayak gitu-gitu. Berarti Kak Farha nih sering lah sama teman-teman yang lain datang ke desa-desa kayak gitu. Bukan nggak cuma sekali ini. Pernah nggak ngalamin lagi selain di tempat itu, tapi yang cuman kayak random aja gitu, nggak tahu di tempat lain tapi ya bukan di situ. Kalau pas lagi sama teman-teman pas ini sih nggak ada ya. Cuman aku punya pengalaman sedikit sih pas lagi skripsi. Lagi skripsi itu gimana? Skripsi itu kebetulan emang aku ya karena tadi masih perdesaan juga, jadi aku ngambil waktu itu di kelapa sawit ininya. Jadi daerah mana? Di Palembang. Di Palembang. Tapi bukan di kotanya ya. Kan Palembang juga udah banyak tuh lahan kelapa sawit. Nah saat itu aku topiknya itu tentang konflik lahan perkebunan. Konflik lahan perkebunan. Jadi biasa tuh ada kayak antara warga yang punya lahan sama perusahaan gitu, konflik antara perorangan dan perusahaan tentang lahan sawitnya. Judul skripsinya itu. Oke. Nah saat itu sebenarnya aku udah sempat tinggal di desa itu, tapi ternyata di sana aman, gak ada konflik. Akhirnya konsultasi sama dosen disarankan untuk ganti lokasi. Kebetulan memang ayahku kerjanya di sektor ya pembukaan lahan lah gitu kan. Jadi tahu daerah-daerah mana aja yang ada kelapa sawit. Nah saat itu minta temenin lah sama ayahku ke salah satu desa. Nah kita survei dulu nih, nanya-nanya ke waktu itu sekretaris desanya. Jadi itu udah dari pagi berangkat dari rumah tuh lumayan jauh tuh, 4 jam naik motor. Nyampe siang kan, ngobrol sama sekretaris desanya, minta izin, surat menyurat administrasi, sampai sore sekitar jam 5-an izin pulang. Nah, pas pulang kebetulan mulai gerimis tuh, itu kan motoran doang. Jadi lokasi desanya itu sebenarnya udah deket sama lahan sawit. Lahan sawitnya yang baru dibuka. Itu masih kelihatan lapang banget. Nah yang lapang sama ada juga yang udah ada
si sawit yang agak tinggi-tingginya, sama sebagian itu ada perkebunan karet. Nah, kalau daerah perkebunan itu kan tanahnya tanah merah ya, yang apa sih kayak buat tanah liat, bikin itu yang lengket-lengket gitu kan. Terus keadaannya hujan. Kita keluar dari lingkungan perumahannya itu emang harus ngelewatin si lahan sawit dulu. Cuman kayak waktu itu sempet salah belok. Harusnya kita udah langsung bisa ke jalan gedenya, tapi kita malah belok masuk ke dalam perkebunan sawitnya. Hujan makin deras, lahannya makin basah, terus motor yang kita pakai bannya bukan yang buat kayak motor trail gitu. Jadi kita jalan tuh malah licin, tanah-tanahnya nempel di ban motor semua kan. Iya dong, pasti. Sempet jatuh di situ. Udah maghrib, kita sempat minggir dulu di salah satu kayak rumah yang buat operator alat berat lah. Aku di situ dengar radio nyala, tapi nggak ada orang. Radio nyala, denger saluran gitu kan. Kalau waktu itu lagu dangdut yang aku inget ya. Cuman nggak ada orang di situ. Maksudnya kan mau minta tolong nih kita, tapi nggak ada yang bisa dimintain tolong. Bener-bener kayak hening, sepi, nggak ada orang. Cuman kedengeran sih suara radio. Nah itu udah agak bingung tuh gimana caranya kita biar bisa keluar. Karena pertama motor udah kayak nggak nyaman banget dipakai, hujan dan udah mulai gelap. Sementara kita ada di tengah-tengah lahan kelapa sawit. Udah agak reda hujannya, kita coba jalan keluar lagi, tapi kita muter di situ-situ doang. Aku sama ayahku tuh bingung, kayaknya ini tadi udah lewat deh. Sampai akhirnya kita berhenti di tengah-tengah karena jatuh dari motor. Jatuh dari motor, udah kotor semua celana, baju. Itu keluar babi hutan. Itu cuman diem, ngeliatin kita doang si babi hutannya. Nengok gitu loh. Lumayan gede, ada taringnya itu. Dia keluar entah dari mana. Terus sama aku dilempar pakai sepatu. Terus kabur hilang. Gak ketahuan, gak ada suara, gak ada apa. Cuman dari situ kita bingung nih. Karena nggak bisa keluar kan, kita coba nelpon tapi nggak ada sinyal. Udah gelap, kalau maghrib kan masih ping-ping ya. Nah itu udah mulai gelap, azan tuh sebenarnya kita denger loh. Tapi kita nggak bisa nemuin jalan keluar ke jalan desanya lagi. Udah ngeliat map, harusnya di sebelah situ. Tapi pas kita muter sana pun, baliknya ke situ-situ lagi. Nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Oke. Barulah setelah selesai azan sekitar 6:30 mepet jam 7, sinyal baru ada, kita baru berhasil nelpon Pak Sekretaris Desa. Itu minta dijemput. Pak, tolong kita kesasar di lahan sawit. Kalau dilihat dari Gmap tuh deket mana gitu waktu sebutin. Pas Sekdesnya nyamperin itu tuh sebentar, nggak ada 10 menitan udah nyampe. Sementara kita muter-muter udah sejam lebih di sana. Bener, pas kita diiringin sama Pak Sekdes, sementaran udah nyampe rumahnya dia lagi. Jadi muter-muter ya? Iya, balik lagi situ lagi. Ke rumah yang ada suara radionya itu. Palembang, sawit loh. Itu kalau udah malam gelap banget itu. Iya, makanya. Wah. Udah pas deket jam 7 kita udah mulai panik nih. Baterai handphone udah pada mau habis. Gitu. Iya, udah malam mah gelap banget itu di sawit. Gila. Oke, berarti ini udah semua diceritain semua ya Kak ya. Dan thank you banget Kak. Udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah. Dan lancar terus kerjaannya pokoknya. Sehat-sehat selalu ya, amin. Dan buat yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana dari pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya. Dan buat yang mau cerita, datang langsung ke sini. Itu caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini. Itu ada di link yang dikirim cerita kamu ya. Pokoknya langsung nyambung ke WA kita nanti kalau diklik, oke? Nggak pakai ribet. Akhir video ini gue Gilang izin pamit, Kak Farha juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.